أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sahih muttafaq alaih yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tema infak di pagi hari. Ma min yaumin yusbihul ibad. Tidak ada satu hari, tidak ada satu pagi, ya, tidak ada satu hari di mana pagi hari itu para hamba hadir di pagi hari itu kecuali ada malakan, ada dua malaikat. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak khalaf. Kata khalf dalam bahasa Arab itu artinya belakang, Pak. Belakang itu maksudnya ada yang nyusul di belakang. Ini jalan, ada yang nyusul, hilang, datang lagi yang belakang. Itu kata khalf namanya. Sehingga diterjemahkannya menjadi pengganti. Saya datang kemudian pergi, di belakang sudah ada yang gantikan, terus begitu terus. Maka kata khalf artinya khalafa itu pengganti yang datang belakangan. Syaratnya adalah berinfak di pagi hari. Karena hadisnya berbunyi yusbihul ibad, di sore pagi hari. Malaikat berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang satu lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik. Mumsik itu nahan hartanya, dipegangi. Kata amsak artinya megangi, Pak. Nah itu. Jadi orang yang pelit itu faktornya karena dia megangi harta kekencangan megangnya. Kata mumsik itu megangi, dipegangi itu. Nggak lepas, dipegangin gitu. Nggak lepas-lepas. Orang yang megangi harta begitu sampai hartanya tidak keluar, didoakan talaf. Kata talaf itu artinya hilang, musnah, lenyap. Talaf. Maka Masya Allah teman-teman, ternyata ini adalah pembuka rezeki pagi hari, ya kan? Didoakan malaikat loh. Doakan malaikat itu kan artinya tidak ada doa malaikat yang tidak didengar Allah SWT. Karena malaikat ini makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu menjalankan perintah Allah. Didoakan malaikat. Jadi malaikat tiap pagi begini nih. Nah ini ada yang berdoa ini. Malaikat berdoa. Yang satu doanya, ya Allah, berikan pada orang yang infak pagi ini gantinya, kasih gantinya. Gantinya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah yang Maha Tahu, biarkan Allah yang mengganti, Pak. Jadi mengganti itu jangan selalu juga difikirkan uang lagi. Infak uang dapat ganti uang. Kenapa? Karena terkadang harta yang paling mulia bukan uang. Terkadang kita memerlukan kesehatan, bukan? Begitu sakit orang tahu, ya Allah, mahalnya harta yang satu ini. Gitu? Itu makanya biarkan Allah yang tahu gantinya apa, terserah Allah. Makanya kalimatnya pun khalafan. Khalafan itu penggantinya pun apa saja terserah Allah. Allah yang Maha tahu apa yang kita perlukan hari ini. Kalau orang punya masalah besar kemudian diberikan solusi jalan keluar, Masya Allah, itu luar biasa. Itu pengganti. Jadi biarkan Allah yang mengganti, tugasnya hanya berinfak di pagi hari, ya pagi hari. Dan ini Masya Allah memang menjadi kebiasaan mulia, teman-teman, kebiasaan baik. Tidak perlu banyak tetapi rutin, gitu ya. Karena itulah konsepnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling dirutinkan, mana yang paling diistiqomahi, dijaga rutinitasnya walaupun sedikit. Jadi memang tidak perlu banyak tapi rutin. Bagaimana kalau rutin dan banyak? Nah itu nggak usah dijawab kalau itu. Nah itu sudah jelas, rutin banyak kok. Nabi ingin memberikan, karena biasanya begitu, yang banyak suka nggak rutin. Karenanya kata Nabi rutinkan, terus adwam, didawamkan. Wa in qalla, walaupun sedikit.
Nah itu infak pagi hari. Orang yang nahan hartanya, dia tahan hartanya, dia pegangi kuat-kuat, tidak dia berikan hak orang lain, tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan dan seterusnya, malah didoakan ludes hartanya, Pak. Kan bayangan manusia itu kalau saya tahan-tahan, nggak saya berikan ke orang, kan saya makin kaya. Ternyata tidak. Makanya hitungan matematika langit beda dengan hitungan matematika manusia di bumi ini. Matematikanya beda. Ya kan ini contohnya. Kan kalau hitungan kita, belajarlah ilmu accounting, kan? Accounting hitungannya kan jelas. Wah, ini uang saya begini, wah ini masih banyak, ya kan? Tapi kalau di dalamnya ada hak orang lain yang tidak Anda berikan, ini harta dalam ancaman kehancuran. Enggak lama ditalaf karena malaikat tiap pagi berdoa. Tiap pagi berdoa itu, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu matematika rezeki itu, memang berbeda. Makanya Allah dari awal sudah menyampaikan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ada beberapa tafsir tentang kata ini, di langitlah adanya rizki kalian, itu ada beberapa tafsir. Tapi diantaranya dari teks zahirnya terlihat bahwa rizki kita di langit, ya. Jadi kita berjuang berjibaku di dunia ini, tapi ternyata rezekinya bukan di sini, kan di sini kita kerja, di sini kita mencari uang, tapi ternyata rezeki kita tidak di sini, tidak di bumi ini, tapi di langit sana. Makanya seharusnya matematika rezeki itu harus pakai matematika langit. Yang tadi diantaranya tadi itu. Contoh, umpamanya kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika menyampaikan bahwa kata beliau, siapapun yang masih menolong saudaranya, masih Allah akan tolong. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah masih selalu membantu seorang hamba kalau hamba masih mau bantu saudaranya. Itu matematika langit, Pak. Karena kalau bantu orang lain itu mesti berkurang harta kita. Nah, yang bantu orang lain yang tadinya 10 tinggal 5, karena yang 5 kita kasih orang lain. Itu matematika dunia, Pak. Tapi matematika langit tentang rezeki ternyata gantinya adalah kapanpun kalian akan dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu indah sekali. Oh, kamu perlu ini, oh kamu perlu ini, kan gitu, Pak. Itu semacam kita membeli apa saja. Ya Allah, saya beli ini dengan 5 tadi itu saya beli, dan setelah itu aku serahkan, terserah gantinya apa, karena Engkau yang Maha Tahu saya sekarang perlu apa. Itu belinya. Kan sampai tema surga pun jual beli, kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, tuh beli, Pak. Kita sama Allah itu memang jual beli. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dibeli dengan surga. Itu memang temanya adalah tema jual beli. Nah itu dari mulai istighfar, kemudian zikir pagi sampai kemudian infak di pagi hari, Masya Allah menjadi pintu-pintu keberkahan. Dan terakhir, teman-teman rahmati Allah, waktu pagi sendiri begini, ini adalah pintu keberkahan dan itu rezeki diantaranya. Makanya pembahasan tentang rezeki itu sebenarnya include di dalam tema keberkahan itu, karena salah satu maknanya hanyalah rezeki itu hanya salah satu makna dari kata berkah itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Sakhr, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi waktu pagi sendiri itu ada keberkahannya. Nah, kata bukur itu ini masih termasuk hitungan pagi hari ini, sekarang ini. Maka di waktu pagi ini kita semua ada dalam naungan doa Nabi keberkahan itu. Dan perawinya sendiri, yaitu sahabat ini, Sakhr ini, itu beliau dengan doa itu dia praktekkan untuk bisnisnya. Jadi pagi-pagi itu dia sudah kirim para karyawannya untuk buka tokonya di pasar. Pagi-pagi itu, setelah tugas sebagai seorang muslim selesai di masjidnya, langsung buka. Kenapa? Karena berharap berkah tadi, berkah pagi. Dan benar, ternyata Sakhr menjadi pengusaha dengan harta yang melimpah.
Jadi harta uang itu hanya sebagian dari pembahasan keberkahan. Jadi ambil keberkahan di pagi hari seperti ini, gitu ya. Makanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu di waktu duha pernah ngelihat anaknya tidur, Pak. Tidur waktu duha, ini sebentar lagi waktu duha maksudnya lagi. Betul lihat anaknya tidur di waktu duha, kemudian ditegur sama sang ayah, sama Abdullah bin Abbas. Apakah kamu tidur di waktu Allah membagi rizki? Gitu. Jadi kalau teman-teman tidur di waktu duha, nggak kebagian rizkinya. Allah lagi bagi-bagi rizki, kalian tidur. Gitu ya? Itu Masya Allah, itu kalimat orang hebat, Abdullah bin Abbas, ilmuwan besar kalangan sahabat. Kan tadi ini tebaran pagi ini, tebaran keberkahan. Jadi pagi ditebar keberkahannya berdasarkan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidur pagi nggak ada tempatnya ya. Makanya ini rangkaian teman-teman, rangkaian. Kalau antum kalau pagi ya kan, kalau malamnya sampai larut ya pastilah paginya ngantuk. Bangun hanya untuk sholat subuh, kemudian tidur lagi. Makanya ini memang tidak bisa. Ini mata rantai ini harus disambung-sambungkan, harus sambung menyambung sampai kemudian muslimin itu kan harusnya ngantuk beratnya datang menjelang zuhur. Nah maka kemudian muncullah syariat qailulah itu, ya, tidur sebentar menjelang zuhur. Biasanya Nabi tidur sebentar menjelang zuhur, walaupun juga bisa setelah zuhur. Nah, hadirin dirahmati Allah SWT, ini saya kira mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat kita bahwa orang beriman itu waktunya harus penuh keberkahan, itu kuncinya. Jadi kata barokah itu tolong dikejar. Nanti kata barokah itu tolong antum jabarkan di semua hal, karena tema berkah tema yang sangat panjang, tema keberkahan sendiri. Kalau sudah tema keberkahan, masuk include di dalamnya tema harta atau tema rizki segala macam itu. Antum cari semua titik keberkahan, apapun yang disebut dengan keberkahan di sana, maka itu harus jadi pembahasan sendiri. Ya, karena ternyata penduduk negeri seperti ini dengan sumber daya manusia yang melimpah, dengan sumber daya alam yang melimpah, tapi kok tidak makmur dan tidak bahagia, maka yang hilang adalah keberkahan. Karena Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh." Kalau beriman bertakwa penduduk sebuah negeri, maka akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka ingkar. Nah, itu, karena ingkar, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan sebagian ulah mereka sendiri. Cuma sebagian, Pak. Karena kalau setiap dosa kita selalu dibalas di dunia, nggak kuat kita. Jadi hukuman-hukuman ini sebenarnya hanya sebagian dari ulah kita, efek dari sebagian ulah perilaku yang maksiat, dan jadi yang kurang adalah keberkahannya. Ya, kalau sudah semelimpah luar biasa tapi kok kemudian tidak kunjung muncul bahagianya, nah itu maka yang menjadi masalah adalah keberkahan yang hilang. Dan keberkahan itu tadi syarat besarnya adalah iman dan takwa, tapi kemudian teknis detailnya termasuk diantaranya pembahasan pagi hari. Pagi hari dijagain betul, di waktu pagi itu dijaga betul. Makanya orang beriman jangan kesiangan, ya. Dan kalau waktu pagi jangan tidur, jangan tidur. Seperti Abdullah bin Abbas tadi katakan, apakah kamu tidur nak di saat Allah sedang membagi rezeki sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.